Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Ajian Cinta Terlarang Jaran Goyang. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Tahun 2015, di Desa Muktiharjo, Semarang, hidup seorang gadis remaja bernama Ika Mirnawati, akrab disapa Mirna, yang baru saja lulus dari sebuah SMA swasta di pinggiran kota. Lahir dari keluarga sederhana, Mirna tak punya banyak pilihan selain segera mencari pekerjaan. Ayahnya hanya buruh bangunan, dan ibunya penjual sayur keliling. Tak ingin menjadi beban, Mirna pun berkeliling kota demi lowongan pekerjaan, hingga akhirnya diterima sebagai pramuniaga di sebuah counter handphone di mall besar di kawasan Simpang 5. Hari-hari pertama berjalan biasa. Mirna berangkat setiap pagi pukul 8 dari rumahnya naik angkot. Kadang cuma sarapan roti sobek dan teh hangat dari warung pinggir jalan. Meski lelah, ia bersyukur karena bisa membantu keluarganya. Counter tempatnya bekerja berada di sudut mall, cukup ramai oleh pengunjung, tapi tidak membuatnya tertekan. Ia bekerja bersama 3 rekan lainnya, semuanya perempuan dan sudah lebih dulu kerja di sana. Suatu pagi dalam briefing rutin, diumumkan bahwa bagian elektronik, termasuk counter handphone, Mirna akan punya manajer baru. Namanya Bayu, pria awal 30-an yang berpenampilan rapi, berwajah tenang, dan logatnya jelas dari pusat kota Semarang. Bagi Mirna, dia hanya atasan baru. Tapi bagi Bayu, pertemuan itu seolah menyisakan getaran yang tidak biasa. Tatapannya kerap tertuju pada Mirna meski hanya sesekali. Beberapa hari berikutnya, perhatian kecil Bayu mulai terasa. Kadang dia menawarkan kopi saat briefing pagi, atau sekadar menanyakan kabar. Awalnya Mirna tak banyak merespons, karena ia bukan tipe yang mudah percaya, apalagi pada atasan. Tapi Bayu tahu caranya masuk ke hati. Sederhana, hangat, dan penuh empati. Pernah suatu sore saat hujan deras, Bayu menawarkan tumpangan motor hingga ke depan geng rumah Mirna. Disinilah percakapan mereka, mulai melebar dari pekerjaan, keluarga, hingga impian kecil masing-masing. Seiring waktu, perhatian Bayu tak berhenti. Ia mulai sering mengajak makan siang bareng, menanyakan kebutuhan Mirna, bahkan sesekali memberi hadiah kecil, seperti pouch makeup atau roti favorit yang diam-diam ia perhatikan dari kebiasaan. Mirna sarapan, teman-teman di counter mulai menggoda, tapi Mirna masih menanggapinya dengan malu-malu. Di balik sikap dinginnya, hati remajanya mulai mekar perlahan. Suatu malam seusai pulang kerja, Bayu mengantar Mirna sampai depan rumah. Di sana mereka berbincang agak lama di atas motor. Udara malam Semarang yang sejuk, suara jangkrik dari sawah belakang rumah, dan sinar lampu teras membuat suasana jadi berbeda. Tanpa diduga, Bayu berkata pelan, "Kalau kamu nggak keberatan, aku pengen deket sama kamu, Mir." Mirna terdiam, senyumnya pelan. Dan di detik itu cerita mereka dimulai, tanpa tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai di sudut gelap mall tempat mereka bekerja. Setelah malam pengakuan itu, hubungan Mirna dan Bayu perlahan berubah. Bayu tidak buru-buru menuntut status, tapi sikapnya semakin penuh perhatian. Kini setiap pagi ia sudah menunggu di depan rumah. Mirna dengan motor matic abu-abunya membawakan sarapan dari warung langganan, lalu berangkat bersama ke mall. Mirna, yang awalnya kaku, mulai menikmati rutinitas itu. Senyumnya tidak lagi kaku, dan matanya selalu mencari sosok Bayu di antara keramaian lantai elektronik. Suasana di counter HP pun jadi lebih cerah. Teman-teman Mirna mulai memanggil mereka pasangan toko, walau belum resmi jadian. Mereka tertawa, saling menyindir, tapi diam-diam ikut senang melihat dua insan yang tampak saling menjaga. Bayu, walaupun atasannya, tak pernah bersikap otoriter. Ia justru sering membantu saat stok barang datang, atau menggantikan Mirna istirahat lebih lama bila ia terlihat kelelahan. Dalam diam, Mirna merasa hidupnya mulai punya warna baru. Suatu akhir pekan, Bayu mengajak Mirna jalan keluar kota.
sekadar makan siang di Bandungan, tempat favorit Bayu saat ingin menenangkan pikiran. Di sana Mirna bisa melihat sisi lain dari laki-laki itu. Humoris, perhatian, tapi juga punya masa lalu yang ia sembunyikan rapat. Bayu sempat bercerita bahwa ia sempat gagal menikah dan sejak itu memilih fokus bekerja. Mendengar itu Mirna hanya diam, tapi dalam hati ia merasa semakin dekat. Sepulang dari perjalanan itu hubungan mereka pun jadi lebih serius. Tak lagi sekadar perhatian atau ngobrol setelah kerja. Kini Mirna mulai menanti pesan Bayu di malam hari, dan Bayu tak segan menelpon hanya untuk memastikan Mirna sudah makan. Ayah dan ibu Mirna juga mulai tahu, dan meski awalnya canggung, mereka perlahan menyukai Bayu karena sikapnya yang sopan dan santun. Namun semua keindahan itu tak luput dari mata lain yang memperhatikan. Imam Kunchoro, seorang satpam senior di mall itu, diam-diam selalu mengawasi Mirna. Imam dikenal pendiam dan disiplin, tapi punya aura yang membuat banyak karyawan agak segan. Ia sering muncul tiba-tiba di dekat counter, seolah tak ada maksud, tapi matanya selalu tertuju pada Mirna. Pernah suatu malam, saat Mirna sedang closing sendirian, Imam tiba-tiba datang menawarkan diri mengantar pulang. Mirna menolak halus dan sejak itu sorot mata Imam menjadi berbeda. Bayu mulai merasa tak nyaman dengan keberadaan Imam yang semakin sering muncul di sekitar Mirna. Tapi ia belum curiga apa-apa. Ia hanya berpesan pada Mirna agar berhati-hati dan tidak terlalu ramah pada semua orang. Mirna mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Seperti firasat kecil yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari setelah peristiwa penolakan halus itu, Mirna mulai merasa aneh. Ia sering terbangun tengah malam dengan perasaan gelisah. Mimpi berulang tentang seorang lelaki bersorban hitam yang menatapnya, tajam di bawah pohon randu. Di mall ia sering merasa seperti diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa. Bahkan saat kerja, kadang pikirannya mendadak kosong, seolah ada kabut yang menyelimuti kesadarannya. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikap Mirna yang tampak sering melamun dan mudah lelah. Bayu tak tinggal diam, yang menyadari perubahan Mirna. Dari seseorang yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini Mirna menjadi pendiam dan seperti berjarak. Saat ditanya, Mirna hanya menjawab sedang lelah atau kurang tidur. Tapi Bayu tahu ada yang tidak biasa. Suatu hari, ia sengaja datang lebih awal dan melihat Mirna sedang berbicara dengan Imam Kunchoro di lorong belakang. Bukan percakapan biasa, mata Mirna kosong, dan Imam terlihat membisikkan sesuatu ke telinganya. Hari-hari berikutnya, Mirna makin sulit diajak ngobrol. Bahkan sesekali ia seperti lupa bahwa Bayu adalah kekasihnya. Ia pernah menyebut nama Bayu dengan datar, seperti orang asing. Bayu yang cemas mulai menyelidiki. Ia mencoba berbicara pada teman-teman Mirna di counter, dan dari mereka ia tahu bahwa Imam Kunchoro pernah dikabarkan dekat dengan perempuan-perempuan muda yang tiba-tiba resign tanpa alasan jelas. Tapi rumor itu selalu tenggelam karena tak ada bukti kuat. Malam itu saat pulang, Mirna tiba-tiba merasa pusing di dalam angkot. Ia melihat bayangan lelaki bersorban hitam itu lagi, tapi kali ini duduk di sebelahnya. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di depan rumahnya dan tak ingat bagaimana ia bisa sampai. Ibunya menyambut dengan cemas karena Mirna datang dengan wajah pucat dan langkah limbung. "Nduk, kamu kenapa?" tanya sang ibu. Tapi Mirna hanya menggeleng. Matanya menerawang jauh, seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Sementara itu Imam semakin berani. Ia mulai sering muncul di dekat counter Mirna dengan alasan patroli, bahkan pernah mengirim minuman dingin dari kantin. Mirna yang mulai kehilangan kendali atas pikirannya, kadang menanggapinya dengan senyum aneh yang bukan dirinya. Bayu makin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa. Ini seperti pengaruh gaib. Pada malam yang gelap setelah pulang kerja, Bayu mengendarai motornya dengan pikiran kacau. Ia berhenti di pinggir jalan dekat jembatan Kaligarang, menatap ke langit malam. Angin bertiup dingin, membawa aroma aneh seperti dupa terbakar. Di kepalanya, ia hanya punya satu nama, Pak Karno, guru pencaksilatnya. Dulu yang juga dikenal sebagai orang yang bisa
melihat lebih dalam dari mata manusia biasa. Bayu tahu, ini bukan masalah cinta biasa. Ini sudah masuk wilayah ilmu hitam. Keesokan harinya, Bayu izin dari tempat kerja lebih awal dan segera menuju rumah Pak Karno di daerah Gunung Pati, pinggiran Semarang yang masih banyak ditumbuhi pohon bambu, dan suasananya sunyi. Pak Karno, lelaki tua berambut putih dengan sorot mata tajam, menyambut Bayu seperti sudah tahu maksud kedatangannya. Tanpa banyak basa-basi, Bayu menceritakan tentang Mirna Imam dan perubahan yang makin tak bisa dijelaskan secara logika. Pak Karno mengangguk pelan, lalu mengambil kendi air dan selembar kain putih. Ia memejamkan mata dan berzikir pelan. Bayu, perempuan itu sedang dikunci batinnya. Ini bukan ajian biasa. Ini jaran goyang, tapi sudah dicampur dengan pagar sukma dari leluhur Imam. Kalau dibiarkan, Mirna bisa benar-benar kehilangan jiwanya. Dia bisa hidup tapi raganya bukan miliknya lagi. Bayu terdiam, dadanya sesak. Ia merasa marah sekaligus takut. Sementara itu Mirna semakin tak terkendali. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Dan saat di rumah pun sering termenung di sudut kamar. Ibunya sempat mendapati Mirna memandangi cermin sambil tersenyum sendiri, seolah berbicara dengan seseorang di balik bayangan. Di tempat kerja ia semakin sering mengabaikan Bayu, dan malah lebih ramah pada Imam yang mulai terang-terangan mendekat. Teman-temannya mulai ketakutan melihat tatapan mata Mirna yang kadang kosong, kadang tajam seperti bukan milik manusia. Malam itu, Bayu bersama Pak Karno diam-diam mengamati mal dari parkiran basement. Pak Karno mengeluarkan segenggam garam, serbuk kemenyan, dan rambut hitam panjang yang katanya digunakan Imam dalam ritual pemanggilan. Malam Jumat Kliwon ini, Imam akan mengikat Mirna sepenuhnya, ujar Pak Karno. Kita harus ganggu sebelum selesai. Nah, kalau tidak, dia akan lebih kuat. Bayu menelan ludah, bersiap untuk menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Imam telah mempersiapkan tempat ritual di rumah, kontrakan kecilnya di belakang pasar, Yohar. Di dalam kamar gelap penuh asap kemenyan, ia duduk bersila di atas tikar pandan, di hadapannya boneka mirip Mirna, dengan baju yang pernah ia curi dari jemuran rumah Mirna. Rino wengi, nyawane nyedak, hatine dadi asih, jasade dadi kagunganing ingsun, bisiknya berulang-ulang. Lilin-lilin menyala dengan api bergoyang tak wajar, dan suara gong kecil terdengar, samar dari pojok ruangan meski tak ada yang memukulnya. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit Semarang ditutupi awan gelap, dan angin dingin menggerus dedaunan. Di kamar Mirna, ia mendadak kejang di atas tempat tidur, matanya melotot, mulutnya terbuka setengah dengan suara berat keluar, "Mas Imam." "Mas Imam." Sang ibu menjerit memanggil nama Tuhan, sementara jauh di tempat lain, Imam tersenyum puas. Merasa Mirna sudah sepenuhnya dalam genggamannya, hari-hari Mirna semakin mencekam. Ibunya yang awalnya hanya curiga, kini benar-benar ketakutan. Setiap malam Mirna merintih sambil menyebut nama Imam, bahkan pernah mencoba berjalan keluar rumah sambil mengenakan baju tidur, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika dibangunkan, Mirna justru menangis, memeluk ibunya sambil berkata bahwa ia merasa seperti orang asing yang terjebak dalam tubuh sendiri. "Ma, aku takut. Aku nggak tahu kenapa aku begini." Sementara itu, Bayu dan Pak Karno menyiapkan langkah. Mereka mulai menelusuri asal-usul kekuatan Imam. Dari informasi seorang kawan lama di kepolisian, diketahui bahwa Imam pernah tinggal di sebuah desa terpencil di lereng Muria, tempat para penganut ilmu kuno masih melestarikan ajian-ajian warisan Majapahit. Di sana, Imam diyakini sebagai murid dari seorang dukun bernama Membah Reksowiryo, yang kabarnya pernah menghilang setelah ritual pemanggilan roh wanita mati bunuh diri. Pak Karno langsung tahu, ini bukan sekadar ajian pengasihan, tapi kombinasi ilmu pengikat sukma dan daya pemanggil arwah penasaran. Suatu malam, Bayu mendapat pesan dari teman Mirna di counter, bahwa Imam dan Mirna terlihat berbicara lama di belakang loading dock. Bayu yang sedang dalam perjalanan dari rumah Pak Karno langsung menuju mall. Di sana ia melihat Mirna berdiri sendiri, memandangi tembok kosong. Saat Bayu memanggilnya, Mirna menoleh tapi pandangannya kosong. "Kamu siapa?"
katanya dingin. Bayu tercekat, tapi saat ia menyentuh bahu Mirna dan menyebut nama lengkapnya sambil menangis, air mata mengalir pelan dari mata Mirna, seolah sisi terdalam dirinya memanggil untuk keluar. Pak Karno segera bertindak. Malam Jumat Wage itu, mereka membuat pagar gaib di sekitar rumah Mirna, memagari dengan air bunga 7 rupa dan raja kuno yang ditulis di atas kain kafan. Di kamarnya Mirna kembali kejang. Kali ini lebih hebat, tapi saat Pak Karno membacakan doa dan meletakkan serbuk kunyit di kening Mirna, ia menjerit keras. Dari mulutnya keluar suara berat. Kowe ora iso ngrebut deweke. Aku wis ngiket atine. Aku sing duwe Mirna. Bukan suara Mirna, melainkan suara entitas yang merasukinya. Kejadian itu meyakinkan semuanya bahwa Imam tak sekadar tergila-gila. Ia mengikat Sukma, Mirna lewat bantuan makhluk gaib. Dan yang lebih mencengangkan, Mirna mulai bisa mengingat kilas balik aneh. Mimpinya tentang pohon randu, wajah tua bersorban, dan air mata hitam yang menetes dari matanya sendiri. Bayu tahu waktunya makin sempit. Jika terlambat, Mirna tak akan bisa kembali sepenuhnya. Maka Pak Karno pun menetapkan, malam purnama berikutnya, mereka harus memutus ikatan itu lewat ritual langsung menghadapi Imam dalam perang batin dan kesaktian. Namun Imam yang merasakan gangguan itu, mulai merapal ajian pelindung yang lebih kuat. Ia menyiapkan dupa keramat, potongan kuku Mirna yang pernah ia ambil, serta seekor burung gagak yang ia simpan dalam sangkar gelap. Bayu, kau mau lawan aku? Kau bukan tandinganku, bisik Imam sambil memejamkan mata. Membiarkan sosok hitam tinggi besar berdiri di belakangnya, samar dalam kabut dupa, menanti pertarungan takdir yang segera datang. Malam purnama datang dengan suasana ganjil. Langit Semarang mendadak redup meski bulan bersinar penuh. Angin panas berembus dari arah timur, membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Di rumah kontrakan tua tempat Imam biasa tinggal, lampu-lampu padam sendiri, meninggalkan suasana kelam yang hanya diterangi cahaya lilin hitam. Di dalam kamar, Imam duduk bersila di hadapan boneka berbaju Mirna. Tangannya menggenggam rambut asli Mirna yang telah dililit benang merah. Ritual terakhir akan dimulai. Ikatan mutlak antara sukma dan kehendak. Di sisi lain, Bayu dan Pak Karno bersiap di halaman belakang rumah Mirna. Pak Karno menggambar lingkaran pelindung dari campuran garam, kunyit, dan tanah kuburan keramat. Di tengah lingkaran, Mirna duduk dengan mata terpejam, napasnya berat dan tersengal. Di sekeliling mereka, 5 lilin putih menyala tenang. Bayu, kamu yang harus jadi jangkar kesadaran Mirna. Panggil namanya, tapi jangan sekalipun biarkan pikiranmu goyah. Karena malam ini, Imam akan mencoba masuk ke dalam dirimu juga, ujar Pak Karno serius. Tepat pukul 12 malam Mirna menjerit keras, suaranya berat dan dalam. Disertai bayangan hitam yang keluar dari mulutnya, membentuk wajah samar Imam. Bayu dengan suara bergetar mulai memanggil, Mirna, ini aku Bayu. Ingat saat kita sarapan di pinggir jalan, saat kita tertawa di food court. Suara itu menggema di antara jeritan Mirna dan bunyi angin yang kini berputar hebat. Sementara itu Pak Karno membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya menaburkan kembang setaman ke dalam api dupa yang kini berwarna ungu. Di tempat Imam berada, lilin-lilin tiba-tiba padam. Boneka di hadapannya terbakar sendiri, dan suara Bayu terdengar menggema di telinganya. Imam membuka mata merah membara. Ia segera merapal ajian tameng sukma dan melemparkan darah ayam hitam ke dalam mangkuk tanah liat. Asmo aji jaran goyang dadi pengikat katresnan. Sukmamu, tak sepos, teriaknya. Tiba-tiba Mirna menggigil hebat, tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Bayu hampir terdorong keluar lingkaran pelindung, tapi Pak Karno menggenggam pundaknya erat. Di titik itulah Mirna memanggil pelan, Bayu. Aku di sini. Suaranya sayup tapi jernih. Bayu menjerit balik. Aku di sini Mirna. Pegang tanganku. Tangan Mirna perlahan terulur, sementara bayangan hitam mencoba menariknya mundur. Dalam satu hentakan niat, Bayu menerobos pusaran energi dan memeluk Mirna erat. Cahaya terang memancar dari pusat lingkaran, menembus malam dan mengguncang udara sekitar. Imam di tempatnya terjungkal ke belakang.
mulutnya berdarah, dan mata arwah hitam yang ia panggil pecah berkeping. Saat semuanya mereda, Mirna tergeletak lemas dalam pelukan Bayu. Pak Karno menyeka keringat di dahinya, napasnya terengah. Sementara, ikatannya terputus. Tapi Imam belum selesai. Ia akan mencoba lagi, dengan cara yang lebih kejam, ujar Pak Karno pelan. Bayu mengepalkan tangan. Ia tahu pertarungan ini belum usai. Imam bukan hanya orang jatuh cinta yang tersesat, ia adalah pemuja kekuatan. Gelap yang tidak akan menyerah sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah insiden malam purnama, Imam menghilang dari pekerjaannya. Security lain bilang dia cuti tanpa kabar. Namun Bayu dan Pak Karno tahu ia sedang menyusun kekuatan baru. Beberapa hari setelahnya, muncul kejadian aneh. Seekor kucing hitam mati tergantung di depan rumah Mirna. Dan di kaca kamar tertulis kata Balikno dengan darah segar. Malamnya Mirna mimpi buruk bertemu sosok perempuan. Berambut putih panjang menangis di bawah pohon randu. Perempuan itu berkata, dia belum berhenti. Imam belum selesai. Pak Karno makin serius. Ia lalu mengajak Bayu dan Mirna ke desa Banyuanyar, pati kampung asal Imam. Di sana, mereka menemui seorang perempuan tua bernama Nyai Purwaningsih, yang ternyata masih kerabat jauh Imam. Dari Nyai, terungkap bahwa Imam sejak kecil sudah dilatih untuk mewarisi ilmu hitam milik leluhur mereka, yang dulu dikenal sebagai dukun pesugihan. Sang ayah Imam dulunya gagal menjalankan ritual, dan mati muda. Imam menjadi anak angkat dari Mbah Reksowiryo, dukun yang mengajarkan ilmu pemikat lewat tumbal perempuan muda. Bayu tercengang mendengar fakta ini. Jadi, Mirna bukan cuma korban cinta, tapi calon tumbal? Tanya Bayu. Nyai mengangguk. Setiap ajian jaran goyang tingkat tinggi butuh tumbal batin. Kalau berhasil, si pemilik ilmu bisa menguasai sukma korban selamanya dan memanfaatkan arwahnya untuk kekuatan pengasihan lain. Itu kenapa Mirna sampai tidak sadar. Tubuhnya bukan hanya dirasuki, tapi dipasangi ikatan astral yang disedot terus-menerus. Bayu mengepalkan tinju. Mirna hanya bisa menangis, merasa tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Sementara itu Imam kembali muncul. Kali ini bukan di mal, tapi di pinggiran desa, mengenakan jubah hitam dan membawa keris pusaka. Ia datang ke tempat sunyi di bawah jembatan Kaligarang untuk melakukan pemanggilan terakhir. Di sana ia memanggil Nini Punden, makhluk halus penjaga warisan leluhur, dengan mempersembahkan darah jari kelingkingnya sendiri. Ambil sukma Mirna sepenuhnya, berikan padaku kekasih abadi, desisnya. Kabut tebal menyelimuti sekitar, dan dari kegelapan muncul suara perempuan tua tertawa melengking. Bayu yang kini belajar dasar pertahanan batin dari Pak Karno, mulai menerima mimpi-mimpi dari leluhur, termasuk satu sosok yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Cokro, salah satu leluhur penjaga Tanah Mukti Harjo. Dalam mimpi itu, Bayu diberi sebilah keris gaib bernama Kiai Tundung Asmoro, yang hanya bisa digunakan sekali untuk memutus ikatan asmara hitam. Bayu bangun dengan tubuh berkeringat, namun di tangannya ada bekas luka seperti habis menggenggam benda panas. Pak Karno hanya tersenyum lirih. Kau sudah dipilih, Bayu. Sekarang saatnya mengakhiri ini semua. Imam tahu waktunya hampir habis. Tubuhnya mulai melemah karena menanggung terlalu banyak energi gaib, tapi ambisinya lebih kuat dari rasa sakit. Ia merapal satu ajian terakhir, Pangiket Sukma Kelawan Nyawa. Dengan itu, ia bisa menukar satu nyawa manusia dengan kekuatan pemikat abadi. Dan ia sudah menyiapkan tumbal, seorang anak perempuan kecil yang ia culik dari pinggiran kota. Kalau Mirna tidak bisa jadi milikku, maka dia akan jadi bagian dari kekuatan baruku, teriak Imam. Sementara bayangan hitam mulai menari di sekeliling api pemujaan. Malam itu hujan turun deras di Semarang, namun Bayu dan Pak Karno tetap melangkah menuju jembatan Kaligarang, lokasi di mana Imam melakukan ritual terakhir. Mirna ikut bersama mereka meski tubuhnya masih lemah. Di dadanya tergantung jimat pemberian. Pak Karno rajah daun sirih dan serpian rambutnya, sendiri yang dipurifikasi untuk memperkuat kesadarannya. Bayu menggenggam keris Kiai Tundung Asmoro terasa hangat seolah hidup. Pak Karno berkata lirih, kalau kamu kalah bukan cuma Mirna yang hilang,
Imam akan jadi sumber bencana. Di bawah jembatan, Imam sudah bersila dalam lingkaran darah dan dupa. Tubuhnya kurus namun matanya menyala merah. Di depannya, anak perempuan kecil tak sadarkan diri. Dijadikan tumbal penukar nyawa. Saat Imam melihat Bayu dan rombongan datang, ia tertawa pelan. Akhirnya kau datang juga, Bayu. Aku tahu kamu keras kepala, tapi Mirna bukan untukmu. Dia milikku. Selamanya, Bayu hanya menatapnya penuh kemarahan. Cinta nggak butuh paksaan, Imam. Kamu bukan cinta, kamu kutukannya. Pertarungan dimulai bukan dengan pukulan, tapi mantra. Imam menggenggam keris pusakanya, menancapkannya ke tanah. Dan udara tiba-tiba mengental. Bayu merasa seluruh tubuhnya berat, seperti ada ribuan tangan menariknya ke tanah. Pak Karno menahan Mirna sambil membaca doa pelindung. Imam lalu merapal ajian ini punden, dan sosok perempuan berjubah putih melayang dari balik kabut dengan rambut menjuntai dan wajah tak terlihat. Bayu menghunus Kiai Tundung Asmoro, memekikan namanya, dan cahaya biru menyembur ke arah sosok itu. Tiba-tiba Mirna menjerit keras, entitas gelap berusaha masuk ke tubuhnya. Bayu memeluk Mirna dan meletakkan keris di dada Mirna. Kalau kamu benar-benar ingin hidup, lawan dari dalam, Mirna. Aku tahu ya kamu bisa. Mirna menggigil hebat, lalu napasnya tenang perlahan. Sosok perempuan berjubah putih itu menjerit dan menghilang dalam ledakan cahaya. Imam kaget, lalu maju menerjang Bayu, kerisnya mengarah ke leher. Tapi Bayu menangkis dan dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan fisik yang brutal. Dua pria, dua nasib, dua jalan hidup. Bayu tertusuk di bahu, tapi ia berhasil menusukkan Kiai Tundung Asmoro ke dada Imam. Jeritan, Imam menggema ke seluruh jembatan, dan bayangan hitam di sekelilingnya lenyap seketika. Darah mengalir, namun wajah Imam perlahan berubah dari marah menjadi pasrah lalu hampa. Aku cuma ingin dicintai. Gumamnya sebelum tubuhnya jatuh dan membatu, lalu pecah menjadi abu yang dibawa angin. Mirna menangis memeluk Bayu. Darah masih mengalir dari luka di bahunya. Pak Karno menggendong anak kecil yang berhasil diselamatkan. Hujan mulai reda, dan dari langit muncullah cahaya bulan yang menembus awan. Ini sudah selesai, ujar Pak Karno. Tapi di antara deru hujan dan isak tangis, Bayu tahu cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menyelamatkan. Ia tidak hanya menyelamatkan Mirna, tapi juga dirinya sendiri dari cinta yang salah arah. 2 minggu setelah malam penuh kegelapan itu, hidup Mirna perlahan kembali normal. Ia berhenti bekerja di mall dan memilih membantu ibunya berjualan kecil-kecilan dari rumah. Bekas luka batin masih membekas, tapi senyumnya mulai kembali. Tiap pagi, ia menyiram tanaman di halaman sambil menyetel lagu-lagu lama yang dulu sering diputar. Bayu saat mengantarnya pulang, namun kini tanpa Bayu. Lelaki itu pergi dari Semarang tak lama setelah kejadian, meninggalkan sepucuk surat yang hanya berisi satu kalimat. Kalau kamu bahagia, itu cukup. Pak Karno pun pamit kembali kepada pokannya di lereng Gunung Muria. Sebelum pergi, ia berpesan pada Mirna untuk menjaga keseimbangan hidup dan jangan pernah lagi menerima perhatian yang terasa janggal. Cinta itu tidak memaksa. Yang memaksa itu nafsu berbalut ilmu hitam, katanya sambil tersenyum bijak. Mirna hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu bagaimana harus membalas semua jasa lelaki tua itu dan Bayu yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Imam Kunchoro tak pernah ditemukan jasadnya. Pihak mal menyatakan ia menghilang, namun tak pernah ada laporan lebih lanjut. Beberapa warga berkata kadang saat lewat bawah jembatan Kaligarang, mereka mencium bau kemenyan dan melihat sosok bayangan laki-laki berdiri. Dia memandang ke sungai, namun tak seorang pun berani mendekat. Mitos pun berkembang bahwa jembatan itu kini jadi tempat bersemayam arwah mereka yang mati karena cinta tak wajar. Mirna menyimpan keris kecil Kiai Tundung Asmoro di kotak kayu tua, dibungkus kain putih. Ia tahu benda itu bukan sekadar pusaka, tapi saksi bahwa cinta bisa jadi medan perang yang paling gaib. Dan kadang orang yang berani mencintai tanpa pamrih, justru yang paling pantas disebut pahlawan. Dalam diam ia sering berharap Bayu akan kembali, walau hanya sebentar. Tapi waktu terus berjalan, dan luka perlahan menjelma jadi pelajaran.
Suatu sore saat hujan turun rintik, seorang pemuda mampir ke warung tempat Mirna membantu ibunya. Ia membeli kopi dan gorengan lalu duduk di sudut, tatapan matanya tak asing. Saat hendak pergi, ia menyelipkan uang lebih di toples kecil di meja dan berkata, "Terima kasih Mirna." Gadis itu terdiam, menoleh, namun pemuda itu sudah menghilang di balik hujan. Di tempat duduknya hanya tersisa amplop kecil berisi foto usang. Foto mereka berdua tersenyum di depan counter HP waktu masih bersama. Malam itu Mirna menatap langit Semarang yang berbintang. Ia tahu, cinta sejatinya tak harus selalu dimiliki. Terkadang cinta datang hanya untuk menyelamatkan, lalu pergi, meninggalkan harapan, kekuatan, dan jejak yang abadi di dalam hati. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, tulis komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.